Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmi Nur Afifah, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Program Studi Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus tunalaras, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah Pendidikan Agama Islam anak berkebutuhan khusus yang diampu oleh Ibu Ike Utianingsih. Pengertian tunalaras. Apa sih tunalaras itu? Anak tunalaras adalah anak dengan hambatan, gangguan, atau kelainan tingkah laku dan emosi yang tidak dapat berinteraksi dan beradaptasi dengan baik sehingga kurang dapat diterima oleh lingkungannya. Tunalaras ini memiliki karakteristik yang pertama, anak yang mengalami kekacauan tingkah laku. Yang kedua, anak yang sering merasa cemas dan menarik diri. Yang ketiga, anak yang kurang dewasa. Dan yang keempat, anak yang agresif bersosialisasi. Namun di samping itu, karakteristik anak tunalaras ini ada pula karakteristik akademik, yaitu di mana kelainan perilaku yang mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Adapun ciri-ciri dari karakteristik akademik ini adalah anak tunalaras tersebut memiliki hasil belajar di bawah rata-rata. Yang kedua, sering berurusan dengan guru BK. Yang ketiga, tidak naik kelas. Yang keempat, sering membolos. Dan yang kelima, sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat. Selanjutnya ada karakteristik sosial, di mana karakteristik sosial menimbulkan gangguan bagi orang lain, yaitu perilaku ini tidak diterima masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Selanjutnya, perilaku itu bersifat mengganggu dan dapat dikenai sanksi oleh kelompok sosial. Perilaku itu ditandai dengan tindakan agresif, yaitu anak itu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, bersifat membangkang dan menentang. Selanjutnya, tidak dapat bekerja sama. Kemudian ada karakteristik emosional, di mana karakteristik emosional ini yaitu hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa cemas. Ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau dia sering sensitif. Dan yang terakhir ada karakteristik fisik atau kesehatan. Pada anak tunalaras ini, masalah fisik atau kesehatan yang dialaminya berupa gangguan makan, gangguan tidur, dan gangguan gerakan. Umumnya mereka ada yang tidak beres dengan jasmani, kemudian ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatan, seolah-olah merasa sakit, dan lain-lain sebagainya. Kelainan lain yang berupa fisik yaitu gagap, buang air tidak terkontrol, dan sering mengompol. Lalu klasifikasi anak tunalaras. Dalam klasifikasi anak tunalaras ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, socially maladjusted children, yaitu anak-anak yang terganggu aspek sosialnya, di mana pada kelompok ini mereka menunjukkan tingkah laku yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan baik menurut ukuran norma dan kebudayaan setempat. Nah, dalam klasifikasi pertama ini juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama, semi-socialized children, di mana kelompok anak yang masih dapat melakukan hubungan sosial yang terbatas pada kelompok tertentu. Seperti contoh, anak tersebut masih bisa melakukan hubungan sosial dengan keluarga terdekatnya. Dan yang kedua, ada socialized primitive, yaitu anak yang dalam perkembangan sikap-sikap sosialnya sangat rendah yang disebabkan tidak adanya bimbingan dari kedua orang tua pada masa kecil. Contohnya adalah orang tua yang sibuk bekerja sehingga tidak bisa mengurusi anak. Akibatnya anak tersebut mengalami gangguan sosial. Selanjutnya, yang ketiga ada unsocialized children, di mana kelompok anak-anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan dan penyesuaian sosial yang sangat berat. Contohnya adalah seorang anak tidak bisa melakukan hubungan sosial di lingkungan masyarakat.
Selanjutnya, emotionally disturbed children merupakan klasifikasi yang kedua, yaitu kelompok anak yang terganggu perkembangan emosinya. Dalam klasifikasi ini terdapat 3 gangguan. Yang pertama, gangguan jiwa psikotik, yaitu tipe yang terberat yang sakit jiwanya. Yang kedua, gangguan psikoneurotik, yaitu kelompok yang terganggu jiwanya jadi lebih ringan dari psikotik tadi. Ketiga, gangguan psikosomatis, yaitu kelompok anak-anak yang terganggu emosi sebagai akibat adanya tekanan mental, gangguan fungsi reinforcement, dan faktor lain-lainnya. Kemudian kita masuk kepada penyebab tunalaras. Nah, pada penyebab tunalaras ini ada beberapa faktor. Yang pertama, faktor psikologis. Faktor psikologis yaitu faktor yang biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang. Yang kedua, faktor psikososial, di mana faktor ini disebabkan oleh pengalaman masa kecil yang tidak atau kurang menguntungkan perkembangan anak, seperti kedua orang tua yang sering main tangan kepada anaknya, sehingga menyebabkan psikososialnya berpengaruh. Nah, yang ketiga ada faktor fisiologis yang disebabkan terganggunya proses aktivitas organ-organ tubuh sehingga tidak atau kurang berfungsi. Atau ada kelainan pada otak dan kelainan saraf motorik. Perkembangan kognitif anak tunalaras. Anak tunalaras memiliki kecerdasan yang tidak berbeda dengan anak-anak pada umumnya. Prestasi yang rendah di sekolah disebabkan mereka kehilangan minat dan konsentrasi belajar karena masalah gangguan emosi yang mereka alami. Kegagalan dalam belajar di sekolah seringkali menimbulkan anggapan bahwa mereka memiliki intelijensi yang rendah. Selanjutnya, perkembangan kepribadian anak tunalaras. Nah, konflik psikis dapat terjadi apabila terjadi benturan antara usaha pemenuhan kebutuhan dengan norma sosial. Kegagalan dalam pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian konflik dapat menjadikan stabilitas emosi terganggu. Selanjutnya, mendorong terjadinya perilaku menyimpang dan dapat menimbulkan frustasi pada diri individu. Lalu ada perkembangan emosi anak tunalaras, yaitu di mana ciri yang menonjol pada mereka adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosi secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga mereka seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi sebagai akibat ketidakberhasilan anak dalam melewati fase-fase perkembangan. Selanjutnya ada perkembangan sosial anak tunalaras. Nah, anak tunalaras ini memiliki penghayatan yang keliru, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap lingkungan sosialnya. Mereka menganggap dirinya tidak berguna bagi orang lain dan merasa tidak berperasaan. Oleh karena itu, timbullah kesulitan apabila akan menjalin hubungan dengan mereka. Apabila berhasil sekalipun, mereka akan menjadi sangat tergantung kepada seseorang yang pada akhirnya dapat menjalin hubungan sosial dengannya. Kemudian dampak ketunalarasan bagi individu dan lingkungan. Nah, adapun dampaknya adalah yaitu perasaan tidak berguna bagi orang lain, perasaan rendah diri, tidak percaya diri, perasaan bersalah menyebabkan mereka merasakan adanya jarak dengan lingkungan. Salah satu dampak serius yang mereka alami adalah tekanan batin berkepanjangan sehingga menimbulkan perasaan merusak diri sendiri. Bila mereka kurang mendapat perhatian dan penanganan dengan segera, maka mereka akan semakin terperosot dan jarak yang memisahkan mereka dari lingkungannya. Nah, bagaimana sih upaya pengembangan anak tunalaras? Ya, yang pertama yaitu perhatian. Maka kita hendaknya menciptakan suasana anak merasa diterima, dianggap penting, dicintai, dan diperhatikan oleh lingkungannya. Yang kedua, relevansi, yaitu kesesuaian program dengan kebutuhan perkembangan anak tunalaras. Yang ketiga, kepuasan, di mana dalam kepuasan ini seorang pendidik memberikan kesempatan untuk mengaktualisasi potensi yang dimiliki oleh anak tunalaras tersebut. Dan yang keempat ada keterlibatan, yaitu kita menjadikan siswa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari proses belajar.
Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan berasal dari diri saya pribadi. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.